Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah teori-teori ilmu politik yang beranggotakan 3 orang, yakni ada saya Agung Ramadan, kemudian ada Rani Oktaviani dan Tiara Eka. Di sini akan membawakan video presentasi dengan isi materi lembaga birokrasi yang akan kami bahas dalam video ini. Oke, untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai lembaga birokrasi itu sendiri. Mungkin kawan-kawan sudah mengetahui dan pernah mendengar apa itu lembaga birokrasi dan apa itu birokrasi. Nah, secara umum, birokrasi sendiri adalah suatu sistem otoritas yang dimana dirancang secara rasional, yang terdapat di dalamnya terdapat peraturan-peraturan untuk mengatur suatu pekerjaan seseorang yang pastinya dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi juga bisa berbentuk struktur tatanan, bagan, maupun pembagian-pembagian pekerjaan secara hierarki yang ada di suatu lembaga, contohnya negara, militer, industri, pabrik, sekolah, dan lain-lain. Di mana tujuannya untuk dapat mengatur suatu pekerjaan yang lebih terorganisir dan lebih tersistematis dan terstruktural di dalam suatu lembaga tersebut. Dalam teori ilmu politik, lembaga birokrasi sering dikaitkan dengan kekuatan pemerintahan atau kekuatan politik, di mana lembaga birokrasi ini sangat mempengaruhi tatanan politik dan tatanan pemerintahan di dalam suatu negara secara global. Ketika contohnya terjadi suatu koalisi legislatif yang melemah, birokrasilah sebagai badan pembuat keputusan utama karena merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki pengalaman khusus di berbagai masalah politik dalam suatu kenegaraan. Singkatnya, kekuasaan birokrasi memberikan pengaruh yang besar dalam hampir semua sistem politik. Mereka memutuskan di mana dan bagaimana jalan akan dibangun. Mereka menyetujui dan menolak permintaan untuk kesejahteraan publik, dan mereka menulis dan mengevaluasi pernyataan dampak lingkungan terlepas dari budaya atau bentuk pemerintahan. Birokrasi adalah fakta kehidupan politik modern. Dan saya ingin mengaitkan pandangan dari Max Weber perihal birokrasi dan keterkaitannya dengan sistem politik. Menurut Max Weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan bagian esensial dari kehidupan modern. Dalam sebuah studinya tahun 2006 tentang birokrasi di Ethiopia, Max Weber menyimpulkan bahwa sangat sulit bagi sistem politik untuk mempertahankan netralitas birokrasi. Ketika itu Weber sedang berkonflik dengan etnis atau agama, di mana kepemimpinan politik menggunakan birokrasi hanyalah bertujuan untuk mengabaikan hak yang dicabut dan menciptakan sistem perampasan yang merusak efisiensi birokrasi itu sendiri. Oke, untuk bagian selanjutnya itu berkaitan dengan siapa itu birokrasi. Nah, dalam teori ilmu politik ada yang namanya birokrat. Nah, untuk mengetahui apa itu birokrat, kita perlu memisahkan antara teori dan prakteknya. Tapi menurut Weber, birokrat sendiri adalah pejabat publik yang memperoleh posisi mereka berdasarkan kualifikasi dan keterampilan mereka. Artinya, posisi birokrasi ini diperoleh oleh para birokrat dengan pendidikan mereka yang khusus, sesuai dengan keterampilan dan kemampuan teknis dalam suatu bidang tertentu, agar si birokrat ini mampu bertanggung jawab dan mampu bekerja sesuai tupoksi dari birokrasi itu sendiri. Tapi dalam sistem politik komunis, birokrat pemerintahan sering direkrut dan dipromosikan berdasarkan komitmen mereka pada ideologi rezim. Artinya para birokrat ini direkrut dan diambil oleh suatu sistem pemerintahan untuk mengisi sistem pemerintahan itu, tapi bukan berdasarkan skill atau kemampuan teknis mereka, tapi berdasarkan cita-cita dan capaian mereka dalam mengisi suatu bidang birokrasi itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian seiring perkembangannya zaman, birokrasi ini semakin kesini semakin dibutuhkan oleh masyarakat, baik peran maupun fungsi. Nah, pertanyaannya, kenapa birokrasi ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat? Yang pertama adalah mencerminkan kebutuhan kita yang terus meningkat akan birokrasi. Kita membutuhkan lebih banyak birokrat dan lembaga seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat kegiatan pemerintah semakin dibutuhkan.
Saat masyarakat bekerja pada industri, tugas pemantauan dan pengendalian polusi, mengatur keselamatan tempat kerja contohnya, dan memastikan bahwa produk konsumen tidak berbahaya menjadi sesuatu yang penting dan lebih sulit. Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan industri akhirnya membutuhkan keterlibatan pemerintah karena biaya penelitian melebihi sumber daya organisasi swasta, seperti itu. Kemudian pertumbuhan industri juga menciptakan ekspansi birokrasi dengan cara yang lain. Saat sebagian besar masyarakat khawatir tentang makanan mereka berikutnya, mereka tidak begitu minat dan dalam masalah sosial yang luas seperti konservasi atau perlindungan lingkungan. Orang menjadi lebih makmur, namun mereka seringkali menyadari bahwa mereka sangat peduli terhadap nilai sosial, seperti itu. Artinya kebutuhan birokrasi ini menjadi respon dari perkembangan manusia secara global, di mana perkembangan dunia ini dapat membawa perubahan yang begitu banyak dalam segi politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Artinya keterlibatan politik, keterlibatan industri, keterlibatan pemerintahan ini menjadi respon dari birokrasi, di mana birokrasi pun harus bersifat dinamis agar kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang atau dalam sektor-sektor tertentu dapat ditanggulangi oleh peran dari birokrasi ini, seperti itu. Nah, kemudian bagian terakhir yang akan saya jelaskan ini mengenai prinsip-prinsip birokrasi. Nah, menurut Weber sendiri ada 4 prinsip birokrasi. Yang pertama, bahwa pekerja birokrasi beroperasi dalam yurisdiksi tetap dan bertanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu. Nah, hal ini kemungkinan para birokrat dapat mengembangkan keahlian di bidang tertentu, dan itu juga membuat birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dengan menetapkan individu mana yang bertanggung jawab atas masalah yang mana, seperti itu. Kemudian yang kedua, birokrasi menjalani otoritas dan sistem hierarki yang kokoh, bahwa di sini memungkinkan untuk bawahan akan dikoordinir secara utuh oleh atasannya, di mana fakta yang diketahui oleh bawahan dan atasan dalam birokrasi akan dikoordinir atau dipertanggungjawabkan secara tertib. Hal ini memperkuat akuntabilitas karena setiap birokrat mengetahui siapa saja yang diharapkan untuk dipatuhi. Kemudian yang ketiga, birokrasi beroperasi atas dasar aturan tertulis. Nah, konsistensi perlakuan dan efisiensi ditingkatkan ketika birokrat diminta untuk menyimpan catatan resmi dan rinci tentang tindakan mereka, dan ketika aturan khusus berlaku untuk kasus tertentu. Tanpa sistem aturan tertulis, dua penuntut kesejahteraan dengan keadaan yang sama akan menerima perlakuan yang berbeda. Misalnya, aturan tulis memastikan bahwa cara kerja birokrasi tidak bergantung pada kepribadian atau pendapat individu birokrat. Dan yang terakhir, birokrat mengambil posisi mereka melalui pelatihan para ahli. Dengan demikian, birokrat seharusnya tidak diangkat atas dasar patronase politik melalui nepotisme. Itu saja dari saya, terima kasih. Nama saya Tiara Ekanur Fitriani. Di sini akan menjelaskan tentang kualitas positif birokrasi, yaitu efisiensi dan tanggung jawab. Namun sebelumnya akan menjelaskan sedikit tentang birokrasi yang dievaluasi. Istilah birokrasi seringkali mengandung konotasi negatif, padahal dalam kenyataannya birokrasi itu belum tentu tidak efektif, tidak responsif, ataupun jahat. Karena sebagai contoh, di Amerika Serikat, di mana birokrasi itu secara teratur menjadi sasaran kritik selama kampanye politik. Birokrasi dievaluasinya itu menghasilkan bahwa birokrasi memiliki potensi positif untuk efisiensi, tetapi hampir secara universal diganggu oleh kekakuan dan resistensi terhadap inovasi. Jadi birokrasi ini padahal memiliki potensi untuk hal-hal yang positif, namun karena birokrasi ini itu bersifat agak kekakuan dan terlalu kaku untuk masalah inovasi yang terbaru. Selanjutnya,
Birokrasi ini dinilai sebagai satu-satunya cara untuk mendekati tingkat efisiensi dan tanggung jawab. Kenapa dinilai seperti itu? Karena sebelum pemerintah melembagakan birokrasi, tugas yang diberikan itu secara acak kepada para amatir yang memegang posisi atas dasar persahabatan mereka dengan raja atau politik. Di sini kan secara acak kepada para amatir. Nah, kenapa dinilai para amatir? Yang saya pahami adalah para amatir ini tidak adanya pelatihan secara khusus ataupun background tentang kelembagaan pemerintahan ini. Jadi diberikan tugas secara acak tanpa diketahui siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut. Lalu setelahnya pemerintahan ini melembagakan birokrasi, adanya pelatihan-pelatihan secara khusus dan adanya yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut. Jadi ketika kita memberikan tugas ke A, dia akan bertanggung jawab apa yang telah diberikan tugasnya. Selanjutnya di sini ada masalah birokrasi yang persisten, kekakuan, dan resistensi terhadap perubahan. Masalah birokrasi yang paling banyak dibicarakan atau yang umum dibicarakan adalah berkaitan dengan kekakuan. Mengapa birokrasi itu berkaitan dengan kekakuan? Seperti sebelumnya sudah disebutkan, namun di sini diperjelas lagi bahwa birokrasi ini tuh lambat beradaptasi dengan program, dengan kondisi atau masalah khusus baru. Generasi studi telah mengidentifikasi 3 alasan mengapa birokrasi cenderung menolak perubahan. Yang pertama, aturan dan rutinitas pertama. Rutinitasnya itu yang sama, yaitu aturan dan prosedur tertulis yang memungkinkan pemrosesan kasus dan keputusan yang khas secara efisien, juga menyulitkan birokrasi untuk membuat penyesuaian atau modifikasi ketika kasus khusus muncul. Maksudnya adalah ketika adanya aturan birokrasi ini seringkali menggoda para pejabat untuk mencoba menyesuaikan kasus-kasus ini dengan cara yang mereka yakini sesuai dan menurut mereka lebih baik untuk melayani publik. Meskipun aturan dan rutinitas ini membuat birokrasi menjadi lebih efisien. Namun, pada beberapa kasus itu memerlukan solusi yang unik, dan birokrat ini sering mencoba menyelesaikan kasus tersebut dengan menerapkan rutinitas yang sudah mapan ataupun yang biasa dilakukan untuk menyelesaikannya, karena dinilai penyelesaiannya ini lebih baik. Alasan berikutnya adalah masalah komunikasi. Komunikasi dibuat sulit ketika tanggung jawab setiap orang ditetapkan secara kaku. Nah, ketika tanggung jawab ini ditetapkan secara kaku dan tidak fleksibel, maka mereka menganggap bahwa komunikasi akan menjadi sulit dalam tingkatan atas sampai ke bawah. Lalu adanya perubahan dan kekuasaan birokrasi. Ketika birokrat memiliki tanggung jawab atas sesuatu hal dan sesuatu hal tersebut memiliki keuntungan pada dirinya, seperti kekuasaan, kendali atas anggaran-anggaran besar. Nah, dalam hal tersebut, keunggulannya itu akan membuat birokrat menolak inovasi yang mengubah posisinya. Karena birokrat ini memiliki keuntungan, maka dia menolak untuk adanya inovasi karena akan merubah posisinya menjadi tidak memiliki keuntungan lagi.
langkah yang bisa diambil adalah ketika melakukan kontrak kerja oleh bisnis swasta, maka akan memiliki perubahan posisi kekuasaan dari birokrat yang penting. Materi selanjutnya yaitu birokrasi dan demokrasi. Di sini birokrasi adalah pemerintahan oleh para ahli yang mematuhi atasannya. Keputusan dibuat atas dasar pelatihan, analisis, dan kewenangan, bukan atas dari jejak pendapat ataupun suara. Banyak orang yang bertanya, apakah sistem birokrasi benar-benar bisa demokratis? Namun ada bukti bahwa birokrasi sendiri itu menyadari bahwa adanya ketidakkonsistenan antara prinsip pedoman aktivitas birokrasi dengan cita-cita demokrasi itu sendiri. Dan menurut penelitian juga terhadap birokrat di Seoul, Korea Selatan, banyak pejabat pemerintah menganggap elemen dasar demokrasi tidak sesuai dengan birokrasi. Jadi seperti ada benturan antara demokrasi dengan birokrasi tersebut. Nah, di sini pertanyaan, mengapa birokrasi menolak kontrol demokratis? Adanya konsep segitiga besi di mana kekuatan yang dapat dinikmati oleh para birokrat ini adalah hasil tentang hubungan para birokrat dengan kelompok kepentingan dan komite legislatif yang berpengaruh. Diciptakannya hubungan yang erat antara lembaga birokrasi, kelompok kepentingan, dan komite legislatif dalam kebijakan daerah tertentu. Nah, mengapa birokrasi menolak kontrol demokratis? Karena ketika birokrasi dikontrol oleh demokratis ini, biasanya akan timbulnya tidak keperdayaan untuk memaksa tindakan kebijakan yang ditentang oleh orang-orang yang ada di dalamnya, dan bahkan tidak berdaya untuk melawan orang dalam keinginan tertentu. Ini adalah birokrasi perwakilan. Dalam semua jenis demokrasi mengklaim bahwa lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif itu mereka mewakili kepentingan, preferensi, dan tuntutan rakyat. Namun adanya kesulitan dalam membentuk birokrasi yang menjadi perwakilan jika adanya demokrasi ini. Dan selanjutnya, birokrasi itu dapat diisi oleh sekutu politik dari partai yang memenangkan pemilihan dan malah akan cenderung berperilaku dengan cara yang mewakili mayoritas warga, karena akan diisi oleh orang-orang yang memiliki nilai yang sama dengan politisi yang memenangkan pemilihan. Namun keluhan paling umum tentang birokrasi perwakilan politik adalah bahwa hal itu merusak kompetensi netral yang dibutuhkan oleh profesionalisme. Birokrasi perwakilan ini dapat memilikinya dampak lebih dari 4 kali lipat dari kepemimpinan politik yang representatif. Nah, implikasi yang jelas adalah bahwa pengaruh birokrasi mengalahkan pemimpin politik yang terpilih, yang menjadikan bahwa birokrat ini bakal bertindak berbeda ketika mereka secara etnis mewakili warga negara yang mereka layani. Dengan sendirinya temuan ini mengklaim bahwa profesionalisme yang sangat objektif dan netral mendorong perilaku birokrasi, atau bahwa birokrat hanya mengikuti arahan yang mereka terima dari politisi. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Renik Fiani dari kelompok 10 yang
akan membahas tentang di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga birokratik yang selanjutnya. Slide selanjutnya tentang keputusan berdasarkan apa yang dituntut oleh praktik profesional yang sehat daripada berdasarkan preferensi publik dengan dibutuhkan imajinasi dalam memikirkan kasus di mana birokrat membuat keputusan yang ditentang oleh publik namun masuk akal secara teknis. Nah, maksud di sini yaitu seperti yang ditunjukkan oleh salah satu kritikus Frederis, banyak pencuri dibenci secara positif karena keterampilan teknisnya. Standar profesional dan tanggung jawab teknis dapat membuat birokrat terampil, tetapi jika mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat, profesionalisme mereka dalam melakukan tidak membuat tindakan mereka demokratis. Poin selanjutnya yaitu pengawasan politik yang diperkuat dengan mengadopsi reformasi yang memungkinkan pejabat terpilih untuk mengawasi birokrasi secara lebih efektif. Nah, sifat teknis dari banyak keputusan birokrasi ditambah dengan banyaknya birokrat dan program biasanya membuat politisi tidak mungkin melakukan kontrol yang ketat. Meski demikian, langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat pengawasan politik sehingga meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan birokrasi baik oleh legislatif maupun pimpinan eksekutifnya. Penataan birokrasi juga dapat memperkuat tangan politisi dalam menghadapi birokrat. Biasanya reorganisasi yaitu mengambil program dan pejabat dari satu lembaga dan memberikannya ke lembaga lain atau ke lembaga baru dianjurkan sebagai ukuran efisiensi. Banyak duplikasi dan pemborosan dihilangkan melalui reorganisasi yang efektif. Namun demikian, reorganisasi juga dapat membantu mengacaukan segitiga besi yang terelakkan berkembang dan membuat birokrasi sangat sulit dikendalikan. Selama tahun-tahun terakhir Uni Soviet, Mikhail Gorbachev melakukan upaya besar dalam reorganisasi sebagian besar dan upaya untuk melakukan kekuatan birokrasi Soviet yang luar biasa. Richard Nixon melalui upaya yang gagal pada reorganisasi fundamental di awal 1970-an untuk alasan yang hampir sama. Kesimpulannya, tidak ada satu metode rekonsiliasi birokrasi dengan demokrasi yang tampak sepenuhnya memuaskan. Bahkan dengan tanggung jawab teknis, partisipasi warga, dan pengawasan politik yang diperkuat, birokrat niscaya akan memiliki kekuasaan yang luar biasa di semua masyarakat modern. Poin selanjutnya yaitu di sini ada slide berikutnya, dan bisakah birokrasi diperbaiki? Hampir semua orang setuju bahwa pemerintah harus memiliki birokrasi, namun hampir semua orang juga merasa bahwa birokrasi menimbulkan masalah yang serius. Nah, maksud di sini yaitu karena birokrasi tidak dapat dihilangkan, dua rangkaian gagasan telah dikemukakan untuk memperbaikinya agar lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah dikendalikan. Mengurangi birokrasi. Studi administrasi bisnis selama 30 atau 40 terakhir menunjukkan bahwa organisasi dapat menjadi lebih mudah beradaptasi jika fitur birokrasi tertentu diubah. Misalnya, mempertahankan garis wewenang kaku yang mengunci orang di jurisdiksi tetap. Banyak bisnis merasa berguna untuk memberi karyawan penugasan kerja yang lebih luas dan lebih fleksibel. Pengaturan ini memungkinkan pekerja untuk mengembangkan hubungan kerja dengan banyak orang yang berbeda di dalam organisasi, tidak hanya dengan orang-orang di unit resmi yang sama. Dan selanjutnya, membuat masalah birokrasi menjadi lebih kecil. Banyak orang menjadi yakin bahwa cara terbaik untuk menghindari masalah yang diciptakan oleh birokrasi adalah dengan membuatnya lebih kecil, menghilangkan kekuasaan yang sebelumnya dipercayakan kepada birokrat dan memberikannya kepada sektor swasta. Di Cina, Deng Xiaoping menyerukan pengurangan tajam dan birokrasi selama tahun 1980-an. Meskipun adanya penurunan dikaitkan dengan transfer kegiatan ekonomi, terutama pertanian, ke sektor swasta, pemotongan birokrasi menjadi tujuan itu sendiri. Nah, jelas Goebbels memiliki tujuan yang sama di bekas Uni Soviet, meskipun perlawanan birokratis menghambat sebagian besar usahanya. Nah, poin selanjutnya itu mengambil kekuasaan dari birokrat dan memberikannya kepada individu yang membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri di pasar. Nah, di sini adalah salah satu cara untuk menghindari masalah birokrasi, mengurangi ukuran birokrasi dengan negara yang luas telah menjadi prioritas tinggi juga bagi banyak negara Amerika Latin. Di sini, pemerintah mungkin termotivasi oleh kebutuhan ekonomi dan juga oleh pencarian efisiensi yang lebih besar. Argentina, Meksiko, dan Brazil misalnya dibebani dengan defisit anggaran yang sangat besar dan utang luar negeri yang besar. Selanjutnya yaitu birokrasi dalam kehidupan politik.
Pertama yaitu pekerjaan pemerintah akan dilakukan dengan mengukur efisiensi, konsistensi, dan keandalan apapun yang harus dilakukan oleh organisasi yang beroperasi dalam skala besar sesuai dengan prinsip-prinsip birokrasi. Di sini yaitu perlu diperhatikan bahwa tidak ada sistem modern terlepas dari budaya, sejarah, atau landasan ideologis yang dapat berfungsi secara efektif tanpa birokrasi. Meskipun kebutuhan birokrasi paling baik dipahami dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemerintah, juga ditetapkan bahwa birokrat melakukan lebih dari sekedar melaksanakan keputusan orang lain. Sifat pekerjaan mereka membuat para birokrat berhubungan dekat dengan orang-orang yang mereka layani dan atur, yaitu reformasi yang menuntut peran warga negara yang lebih besar. Reorganisasi, penguatan kontrol politik, dan peningkatan profesionalisme adalah cara-cara yang memungkinkan para pemimpin politik untuk memanfaatkan kekuatan birokrasi tanpa membuatnya tidak mampu menjalankan tugasnya. Nah, cukup sekian, mungkin itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.